Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Amalia Putri, jurusan Kimia, Mapaba PMII, Pencerahan Galileo, Komisariat Sunan Ampel, Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resume materi kekoprian yang telah disampaikan sewaktu Mapaba, tepatnya pada tanggal 4 Desember 2021 oleh Kak Alfiatus Soliha. Nah, di sini konten yang akan kita bahas yakni ada 5. Yang pertama yakni visi dan misi Kopri. Yang kedua ada struktur dan posisi Kopri. Yang ketiga ada nilai kader Kopri atau biasa disebut NKK. Dan yang keempat ada panca norma Kopri. Yang terakhir ada strategi kaderisasi dan gerakan Kopri di PMII Rayon Eksakta. Nah, yang pertama yakni visi dan misi Kopri. Visi Kopri adalah terciptanya masyarakat yang berkeadilan, berlandaskan kesetaraan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sementara misi Kopri adalah mengideologisasikan nilai keadilan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat berkeadilan gender. Nah, selanjutnya ada nilai kader Kopri atau biasa disebut NKK yang merupakan sebuah sarana kader Kopri untuk mengenal, melihat dirinya sendiri, dan bahkan mengharapkan yang lain untuk melihat. NKK juga menjadi pedoman yang memberikan wawasan mengenai visi dan tujuan organisasi, sekaligus merupakan komitmen untuk bertindak. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yakni modernisasi. Yang kedua ada mitra sejajar yang telah dijelaskan oleh atau di Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama seimbang. Di sini arti yang sama seimbang yakni berlaku kepada baik itu perempuan maupun laki-laki, hak dan kewajibannya itu sama atau bisa disebut dengan seimbang. Yang ketiga ada wanita ideal. Wanita ideal yang dimaksud di sini adalah wanita sholihah, taat, dan menjaga diri dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 34. Dan juga di ayat lain juga mengatakan bahwa wanita ideal adalah ia yang beriman, tunduk, jujur, berdermawan, dan menjaga kehormatan dan banyak berzikir kepada Allah. Serta yang terakhir yakni watak Kopri. Kopri adalah melakukan kegiatan dengan tidak akan meninggalkan sifat-sifat kewanitaannya. Kopri mempunyai tindakan, pandangan, dan langkah yang berbeda dengan mahasiswi non-Islam. Bahkan di luar ajaran Ahlussunnah wal Jamaah harus berbeda. Adapun panca norma Kopri, yang pertama tentang emansipasi, yang kedua tentang etika wanita Islam, yang ketiga tentang watak PMII Putri dalam kesatuan dan totalitas berorganisasi, yang keempat tentang partisipasi PMII Putri terhadap event-event organisasi, yang kelima ada tentang partisipasi PMII Putri terhadap kegiatan masyarakat. Adapun strategi kaderisasi dan gerakan Kopri PMII Rayon Eksakta. Nah, sebagai kader eksakta yang tentunya dekat dengan perkembangan sains dan teknologi, tantangan yang dihadapi pun pasti lebih besar, apalagi di masa revolusi industri. Konsep ajaran Islam secara proporsional antara iman, Islam, dan ihsan dalam pola pikir, sikap, dan perilaku haruslah dikolaborasikan dengan baik
untuk menciptakan sikap yang selektif. Selain itu juga untuk bisa integratif, progresif, dan terbuka agar dapat menghargai segala bentuk perbedaan. Strategi kaderisasi yakni menjadikan PMII sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi setiap kader untuk berproses. Dengan cara paham dengan kebutuhan kader, membuat kajian, mengambil setiap peluang untuk mengisi posisi-posisi sentral, menanamkan nilai-nilai adil gender dalam artian sama antara wanita dan laki-laki, dan lain-lainnya. Adapun strategi kaderisasi dan gerakan Kopri PMII Rayan Eksakta yang kedua yakni strategi gerakan dengan melakukan kajian-kajian terkini melalui tentang isu-isu gender dan perkembangan teknologi, serta kajian eksakta yang kedua dengan menanamkan nilai-nilai kesetaraan. Dan yang ketiga, terlibat aktif dalam setiap kajian, gerakan maupun isu-isu terkini. Yang keempat, mengimplementasikan disiplin ilmu di kehidupan sehari-hari. Itulah resume saya terkait dengan materi kekoprian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.